Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, yang menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat topik yang sedikit agak santai ya, berkaitan dengan apa yang disebut dengan lomba foto, disebut dengan Bali Photo Award yang digelar oleh Perhimpunan Fotografer Bali atau disingkat PFB. Dan sudah hadir Pak Agung Wijaya, Ketua Panitia untuk lomba ini. Kita sapa dulu. Om Swastiastu, Pak Agung. Om Swastiastu. Gimana kabar, sehat ya, Pak? Ya, sehat. Ya, mungkin bisa diceritakan tentang lomba foto ini, namanya, kemudian ini yang penyelenggaraan karena ini sepertinya rutin ya digelar oleh PFB. Ya. Jadi ini adalah lomba foto keempat kita yang diadakan oleh Perhimpunan Fotografer Bali. Jadi kita juga mengambil tema itu, tema besarnya itu monokrom. Lalu lomba ini juga diadakan skupnya nasional ya, dengan patronase FVSI seperti itu. Ya, jadi di sini juga ada Bali Photo Award itu juga khususnya itu ada trofi Cilinaya yang memang biasanya setiap 2 tahun sekali diadakan seperti itu. Ya. Berarti PFB selalu rutin ya mengadakan ini yang keempat ya? Ya, karena sempat juga tidak digelar ya gara-gara karena pandemi kemarin. Pandemi ya. Oke. Kalau tema yang diambil monokrom, tapi mungkin kalau foto itu kan ada macam-macam ya, banyak objek yang bisa dipunyai, hal yang bisa. Nah, untuk yang lomba kali ini apa yang fokus yang dijadikan tema? Oke, jadi karena kita berpatronase sama FSI, jadi kita mengambil 4 sub tema dulu, itu dari kreatif, ada potret, ya, ada culture, dan juga ada street seperti itu. Jadi dari 4 itu kita akan menjadikan dia satu tema untuk gold medal, silver medal, terus itu ada juga bronze medal seperti itu. Dan juga dari juara-juara itu kita akan subtemakan lagi untuk Cilinayanya itu dengan tema Rua Bineda. Ya, jadi semua foto yang dikumpul ini adalah monokrom, ya, jadi hitam putih. Jadi kita memang mengambil poleng itu sebagai jadi konsep dari Bali Photo Award yang keempat ini. Ya, poleng, Rua Bineda itu tadi ya. Jadi itu yang diambil sebagai tema besarnya gitu ya. Tadi ada sub-sub tema, ada kreatif. Itu maksudnya gimana sebenarnya kalau? Jadi kreatif itu peserta boleh melakukan digital imaging atau editing seperti itu di subtema kreatif. Dan kalau di kreatif itu juga bebas seperti itu, tapi tidak boleh mempergunakan AI yang pasti. Ya, seperti itu. Jadi foto kreatif itu boleh ya, dan panitia tahu bahwa ini foto ini diedit dan segala macam, tahu ya. Kalau juri-juri tahu ya, paham. Biasanya kelihatan seperti itu ya, kelihatan diedit. Jadi kita membebaskannya untuk kreatif itu ya. Kreatif seperti itu. Tapi jangan pakai mungkin AI. ya. Dari konsepnya atau settingannya itu sekreatif mungkin seperti itu. Ya. Itu yang kreatif. Ya. Kalau yang lain ada lagi? Untuk potret itu lebih kepada karakter dari objek seperti itu. Ya, potret, foto-foto potret seperti itu. Lalu ada culture itu lebih kepada kegiatan budaya. Ya, budaya itu kan luas ya. Budaya luas itu tidak boleh disetting, tidak boleh terlalu banyak editan seperti itu. Yang pasti nggak boleh disetting seperti itu. Terus untuk street juga itu juga lebih kepada foto-foto ruang publik, jadi foto ruang publik yang menarik. Ya. Jadi foto-foto yang sedikit nyeleneh seperti itu ya. Itu kita membebaskan. Jadi semua peserta bisa mengupload setiap tema itu 4 foto. Jadi ada 16 foto yang total bisa diupload oleh peserta. Oleh satu orang peserta. Satu orang peserta seperti itu. Oke. Nanti yang tadi yang Rua Bineda, Cilinaya itu yang apa? Yang terbaik gitu ya dari penghargaan. Oke. Jadi dari 4 tema itu kita akan mencari subtema Rua Bineda seperti itu. Ya, jadi di sini akan ada 9 juri khusus ya yang akan menilai Cilinaya tersebut. 9 juri ini dari 9 disiplin ilmu yang berbeda. Tapi masih ada kaitannya dengan seni seperti itu. Ya. Bukan cuma dari kalangan fotografer yang menilai, tapi juga ada kalangan
kartunis seperti itu, ada penari seperti itu ya. Jadi kita mempersiapkan 9 juri untuk menilai Cilinaya ini. Oke, ini sudah keempat pelaksanaannya untuk tahun 2023 ya. Kapan puncaknya dan atau mungkin kita mulai kapan nih sudah mulai dikumpulkan fotonya dan puncak untuk penyerahan penghargaannya kapan? Jadi pengumpulannya itu sudah 2 bulan lalu seperti itu acaranya. Acaranya sudah 2 bulan lalu. Selama 2 bulan tuh peserta ada waktu untuk mempersiapkan foto, mengumpulkan foto seperti itu. Lalu puncaknya itu nanti tanggal 9 Desember. Ya, kita akan ada awarding night seperti itu. Jadi pemberian penghargaan kepada pemenang ya. Jadi setiap kategori itu ada pemenangnya, ada pemenang dan juga ada Cilinaya, pemenang utamanya beserta 5 pemenang merit seperti itu. Ya. 5 peserta. Kok total berapa pemenangnya nanti? Itu ada sekitar yang diberikan award. Jadi ada 20 untuk silver perunggu, tambah lagi ya? 24, tambah lagi 6, jadi sekitar 30. Ya. Tapi kalau pesertanya berapa orang ini dan foto yang dikirim berapa ini? Ini menarik ini. Jadi peserta itu kemarin itu ada 697 peserta. Wah, ya. Banyak juga. Itu hampir 700-an ya sebenarnya. Ya, hampir 700 ya. Lalu juga jumlah foto yang kita terima itu ada 5.800. 5.800 ya? 5.896 ya. Itu gimana caranya kalau boleh tahu? Kan ada tim jurinya ya? Ya. Menilai 5.000 foto gitu misalnya. Ada berapa orang juri dan prosesnya apa biasanya? Jadi juri kita juri dari FSI yang sudah memang mengikuti diklat juri ya dari FSI seperti itu. Lalu juga ada setiap kategori itu ada 5 juri, ya itu 5 juri. Jadi misalnya kreatif itu dinilai oleh 5 juri, itu yang masuk sekitar 1000-an foto, 1.300 foto. Itu dinilai. Setiap juri dia akan memilih memilih foto yang sekitar 30 yang bisa dikatakan itu dengan nilai yang kemungkinan akan memasuki juara seperti itu. Jadi foto yang dipilih setiap 5 juri itu akan didebatkan, seperti itu. Akan dipilih kembali seperti itu melalui Zoom seperti itu ya. Jadi kita penjuriannya online. Setelah itu akan muncul juara-juara itu ya yang sudah disepakati semua juri seperti itu dan juara-juara itu akan dinilai lagi, ya setiap kategori itu, ya. Jadi dengan juri 9 juri yang berbeda itu dari Cilinaya dengan 9 disiplin ilmu yang berbeda seperti itu. Oke, kalau kita bicara hadiahnya, nah apa hadiahnya kalau misalnya untuk ikut lomba fotografi seperti ini yang khusus Bali Photo Award ini hadiahnya apa yang paling besar atau yang mungkin diberikan? Untuk juara-juara dari setiap kategori itu sudah pasti akan mendapatkan medali, medali penghargaan. Lalu juga ada hadiah dari beberapa sponsor, seperti itu bikisan-bikisan dari sponsor. Itu lumayan nilainya, seperti itu ya. Karena sponsor kita juga berupa barang ya, berupa barang bisa digunakan oleh seorang fotografer gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan fotografi. Untuk Cilinaya sendiri itu ada uang tunai yang pasti, uang tunai, trofi, uang tunai itu 10 juta. Lalu juga ada kamera, ya. Jadi mendapatkan kamera X70 Fujifilm, ya itu lumayan kamera yang langka seperti itu, ada 100 saja di Indonesia, ya seperti itu. Jadi intinya sebenarnya kita ingin memberikan penghargaan kepada fotografer yang menciptakan karya-karya terbaiknya. Seperti itu. Ya. Dengan keikutsertaan hampir 700 peserta dengan 5.000 foto, nah ini antusiasmenya cukup tinggi ya. Kalau Pak Agung melihat sebenarnya bagaimana perkembangan fotografi Bali secara khusus dan Indonesia secara umum bahkan mungkin dunia, gimana sebenarnya? Apakah ini bisa menjadi semacam barometer semakin meningkatnya minat orang untuk di dunia fotografi?
Oke, untuk fotografi di Bali khususnya saat ini mungkin teman-teman tuh akan antusias ya untuk mencari literasi tentang foto lagi seperti itu. Terus apalagi di Bali terkenal dengan budayanya, semakin banyak warna seperti itu. Ya, jadi dengan hadirnya hitam putih ini memberikan warna baru sebenarnya. Biasanya kan kita sering sekali melihat foto berwarna seperti itu. Dengan Bali Photo Award yang dengan tema monokrom ini memberikan kita warna baru, itu monokrom itu seperti ini loh ya. Jadi sangat menarik dan menantang seperti itu. Karena foto hitam putih atau monokrom itu tidak mudah dibuat ya seperti itu ya. Karena lebih kerasa. Ya, kalau monokrom itu lebih kerasa, kalau berwarna itu lebih ke warna seperti itu, bisa dibilang seperti itu. Artinya kalau kita bikin foto, ya saya kalau begitu paham fotografi ya, senang lihat foto tapi nggak apa-apa. Tapi berarti kalau membuat foto yang hitam putih dengan tema-tema tertentu itu memang membutuhkan kemampuan yang lebih ya. Tidak seperti biasa kalau foto biasa berwarna mungkin lebih mudah gitu ya. Tapi kalau melihat dari yang pesertanya gimana? Artinya apakah kualitasnya, kemudian temanya, apakah sudah sesuai tidak, atau banyak yang belum paham sebenarnya dengan yang? Oke, karena pesertanya ini nasional dan juga fotografer yang ikut juga sudah luar biasa, hebat-hebat semua ya. Fotografer sudah cukup internasional. Nasional bahkan ikut. Jadi fotonya itu saya lihat terakhir tuh memang luar biasa, juri juga banyak bingung. Karena semua bagus gitu ya. Perdebatannya yang harusnya 1 jam bisa 2 jam seperti itu ya. Saya juga menyaksikan penjurian, tapi kan kita panitia kan nggak boleh intervensi seperti itu. Jadi keputusan juri adalah keputusan. Oke, kalau hasilnya foto-foto yang dikirim sudah kualitasnya sudah luar biasa ya. Samping kuantitas sudah banyak tadi, tapi kualitasnya juga sudah memenuhi harapan gitu ya. Jadi juga banyak juga yang mungkin belajar dari monokrom ini, nggak biasa soalnya bikin foto monokrom, langsung bingung seperti itu ya, kok warnanya berubah kayak gini ya. Yang jadi ini bagus. Tantangan tersendiri ya? Iya, tantangan tersendiri ya sebenarnya. Karena foto yang dari awal kita lihat warnanya bagus, terus diubah hitam putih itu bisa nggak bagus gitu. Bagus ya? Iya. Jadi luar biasa, ada tantangan khusus lah ya untuk bisa membuat foto seperti ini ya. Oke, kalau Bali Photo Award, jadi memang ini akan digelar di tempatnya di mana, kemudian apakah akan hadir seluruh yang berapa tadi 700 orang atau seperti apa sistemnya nanti? Nanti awarding night itu kita tetap mengundang ya. Memang kita tidak menyediakan biaya akomodasi, tapi kita tetap mengundang ya. Yang pasti kita akan mengadakan awarding night itu tetap akan ada seperti itu ya. Peserta diundang untuk hadir gitu, tapi kalau mau semua diundang ya. Tapi kalau kita bisa hadir nanti bisa secara ada online-nya juga ada. Online-nya belum ya. Tapi kalau untuk siaran ulangnya ada seperti itu. Siaran ulang ada, online belum. Itu juga ada pameran pemenang. Ini yang penting ya. Pameran pemenang. Jadi kita akan memamerkan 60 foto peserta yang juara. Tempatnya nanti Tempatnya di Isi Denpasar, Cita Kelangan lantai 3. Ya. Dan masyarakat boleh datang ya untuk ikut, misalnya melihat foto-foto yang juara gitu. Yang juara bisa dilihat. Oke. Ya. Baik. Pak Agung, mungkin ada yang mau disampaikan kepada fotografer di Bali, kemudian pada masyarakat, apa harapannya Pak Agung sebagai ketua panitia dari Bali Photo Award ini? Oke, mungkin fotografi di Bali sudah sangat maju, sangat besar seperti itu. Jadi mungkin kita akan terus memotret, menemukan ide-ide baru, memberikan inspirasi bagi masyarakat seperti itu. Ya. Dan dunia fotografi di Bali semakin maju, semakin jaya. Betul, ya. Saya dengar semakin banyak orang tertarik fotografi ya sekarang. Bisa dibilang seperti itu, semakin banyak fotografi, jadi lebih banyak warna gitu ya. Ya, ada juga yang sudah tidak hanya sekedar hobi, tapi juga bisa menjadikan ini bisnis ya, tempat pekerja juga ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Agung atas kesempatan, atas waktunya, dan juga menjelaskan tentang Bali Photo Award. Mudah-mudahan ini bisa memacu lagi kreativitas para fotografi di Indonesia, di Bali khususnya, dan ini bisa tidak hanya kreativitasnya, tapi juga memutar roda ekonomi. Demikian Bali Post Talk ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Sampai jumpa.
kasih.